Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a, al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanal yaum rijalun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada untayan kata yang lebih indah dan megah melebihi untayan syair para pujangga. Tiada senandung lagu yang lebih merdu melebihi tembang gadis yang sedang diganggu penyakit rindu. Tiada suara yang berkilau seindah permata selembut sutra menyulam jiwa sang jejaka yang sedang diganggu penyakit asmara. Kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Makanya kita harus bisa bersyukur agar tidak tergolong kepada orang-orang yang kufur yang kelak akan dibentur di alam kubur sampai badannya menjadi bubur laksana nasi menjadi bubur. Pun demikian salam beserta salam sejahtera marilah kita limpah curahkan kepada pimpinan kita semua revolusi Islam sedunia sebagai sentral figur pucuk pimpinan alam yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana arak dan mana teh kotak, mana alkohol dan mana teh botol. The one of the ranking in the world, Ali Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad. Pimpinan pondok pesantren beserta keluarga, para alim ulama wal ju'ama, penerus bangsa terutama agama anu kusimkuring dihormat, para asatid wal asatidah anu ku Allah dijadikan tombak pikeun majuna agama dia pernada anu kusimkuring dihormat, para dewan juri anu arif tur bijaksana anu kusimkuring dihormat, tehilap ka para santriwan oge santriwati anu mangrupa pemuda anu bergaya, pemudi anu berkreasi anu sami-sami kusimkuring dihormat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengetengahkan sebuah tema dengan judul Peran Pemuda dalam Kemajuan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehidupan adalah laksana perjalanan yang panjang yang tidak selamanya menjanjikan keindahan dan kemenangan. Jalan yang kita lalui memang terkadang bertabur bunga di kanan dan di kiri, harum semerbak indah dan mewangi. Tetapi tak lepas jalan yang kita lalui berbelok, berliku penuh onat dan duri, sebab memang kehidupan penuh dengan problematika dan romantika. Himpitan dari kiri, terpaan dari kanan, hambatan datang menghadang dari depan, rongrongan menerjang dari belakang. Maka dengan demikian perlu adanya scientific problem solving is the best. Yakni apa yang dinamakan perjuangan, tiada hidup tanpa perjuangan. Kita hidup harus mau berjuang, tidak mau berjuang mati saja, jangan hidup, betul? Lalu apa peran kita sebagai pengemban amanah suci Kanjeng Nabi di zaman era reformasi, zaman globalisasi dan zaman teknologi modern ini? Apakah kita hanya cukup duduk manis, berdiam diri, menunggu agama Islam tegak dengan sendirinya? Sekali-kali tidak. Agama tidak akan berdiri, agama tidak akan harum namanya, agama tidak akan berkembang andai kata orang-orang yang ada di dalamnya tidak ikut serta membangun benteng-benteng Islami dan fondasi-fondasinya. Betul apa betul? Dikarenakan hal itu, peran kita sebagai penerus agama dan bangsa diantaranya membangun, menjaga dan menyebarkan fitrah yang suci ini. Agresor-agresor memanau Rasul rahimakumullah, tugas kita yang pertama adalah membangun, terutama yang paling penting adalah membangun akhlak umat.
sebagaimana kanjeng Nabi yang diutus ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dengan demikian, agama yang dibawa, agama yang diemban oleh beliau menjunjung tinggi nilai moral dan budi pekerti. Lalu bagaimana andai kata ada seorang berkata, ngapain ngelakuin hal begituan? Kiai banyak, ulama banyak. Hei, apakah anda pikir kiai dan ulama itu akan tetap ada bersama kita, akan tetap bersama mendidik kita? Karena begitulah hukum alam, akan selalu ada regenerasi, pergantian hidup dan zaman. Terutama kita sebagai seorang santri harus siap tampil apabila agama Islam membutuhkan kita. Hadirin yang berbahagia, lalu tugas kita yang kedua adalah menjaga. Menjaga apa? Menjaga nilai-nilai agamis Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah kamu secara berkelompok atau secara bersama-sama. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa untuk menegakkan agama Islam tidak cukup dengan usaha kita sendiri, tapi harus secara bersama-sama dengan cara mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan tali persaudaraan umat muslim. Karena apa? Karena andai kata kita berjuang dengan usaha diri kita sendiri, hanya akan menghasilkan secercah harapan dan angan-angan semata. Berbeda halnya jika kita saling topang menopang, bahu membahu, bersatu padu memajukan agama Islam ini, yang nantinya agama Islam tidak akan lekang oleh maraknya zaman teknologi. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terakhir tugas kita adalah menyebarkan fitrah yang suci ini. Kita harus dapat merangkul, menggandeng dan juga mengajak orang-orang yang tidak memiliki jati diri yang pasti. Tunjukkan bahwa ini adalah agama Islam, hada dinul Islam, agama yang teduh, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan ada unsur pemaksaan. Sebab Allah berfirman, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dan andai kata jika kita bisa mendakwahkannya, insya Allah pintu kemudahan akan terbuka. Allah berfirman dalam ayat lain, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pemuda-pemudi penerus bangsa rahimakumullah, jadi kesimpulannya, kita sebagai pemuda-pemudi penerus agama Islam, harapan bangsa dan negara harus bisa mempertahankan agama kita. Jangan sampai agama Islam hilang di telan zaman. Agama Islam hanya tinggal sebuah nama. Sabab lain ku arurang rek ku sahadei, lamun teu ti ayeuna rek ti irahadei, komodei arurang mah sampai. Sakumaha pidato Rasul, subhanal yaum rijalul ghad, yaum today leader tomorrow. Pemuda di hari ini, pemimpin di hari esok. Stand your alone as a crown, so that every must be accepted high fair. Jadikanlah dirimu lautan yang luas, apapun problem yang menjadi kendala dalam memajukan agama, hadapilah dengan jiwa tawakal dan iman yang teguh. Biarlah zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Biarlah krisis ekonomi melanda santri, tapi kita akan tetap menegakkan yang hak walaupun sampai mati. Seueur laku lampahan anu matak tugenah kana manah, seueur saur anu matak takiur kana kalbu dulur-dulur, seueur carios anu teu kahartos sareng sapagoda sareng buntos, boh anu karaos atanapi anu molodos. Estuning sepi tina pangarti, sepa tina pangabisa. Anu larisna eta nyata pisan teh Gusti Allah, anu salahna tina kabodohan disyukuri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.